Saya diberi tugas oleh Pak Muntolib selaku dosen pengampu dari mata kuliah biokimia untuk mengajar ini saya ini lagi KPL atau kuliah praktik lapangan seperti itu ya. Jadi saya hanya berbagi ilmu begitu saja, saya nggak mengajar gitu ya. Jadi apabila ada kesalahan mohon saling mengingatkan gitu. Nah sekarang materinya fotosintesis ya. Oke, langsung saja, berarti ini saya present. Nah, untuk pertama adalah materi fotosintesis. Nanti insya Allah dengan saya akan 3 kali materi dan 1 kali nanti latihan soal untuk terakhir pertemuan terakhir ya. Nanti kemudian dilanjutkan dengan UAS kalian ya. Insya Allah 2 minggu lagi kalian UAS ya. Nah itu nanti terakhir sama saya insya Allah ada latihan soal. Saya berikan latihan soalnya. Nah ini untuk materi fotosintesis ini dimulai dari ini, proses yang memanfaatkan energi cahaya di mana karbon dioksida difiksasi untuk menghasilkan karbohidrat ya. Fotosintesis ini terjadi dalam 2 fase. Yang pertama reaksi terang, yang kedua ada reaksi gelap. Nah, reaksi terang ini membutuhkan cahaya, menghasilkan ATP dan NADPH. Nah, kemudian di reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, tetapi menggunakan ATP dan NADPH untuk mensintesis karbohidrat. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa di sini kan tulisannya ada fotosintesis ya, membahas tentang fotosintesis. Berarti foto, seharusnya ada foto ini apa? Foto atau foton adalah cahaya artinya ya kan. Mengapa kok ada reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya tapi bisa dikatakan fotosintesis? Ya. Hal ini karena reaksi gelap ini juga lanjutan dari reaksi terang. Jadi reaksi terang dulu, baru terjadi reaksi gelap. Jadi tidak bisa reaksi gelap sendiri itu tidak bisa, gitu ya. Jadi ini reaksi fotosintesis secara umum. Jadi dibutuhkan CO2, 6H2O. Ini di sini kurang ya. Terdapat cahaya, kemudian dihasilkan karbohidrat, dihasilkan oksigen atau O2 seperti itu. Nah, kemudian tempat berlangsungnya di mana? Tempat berlangsungnya ini ada di stroma dan grana. Untuk reaksi terangnya di grana, ya. Untuk reaksi gelapnya di stroma. Ini sudah terlihat ya PPT saya ya, takutnya nggak kelihatan. Nah, kemudian ini. Apa sih yang terjadi sehingga ada proses fotosintesis di dalam tumbuhan yang mempunyai kloroplas, yaitu terdapat aliran elektron, ya kan ya. Pada tahun 1937, Robert Hicks ini menemukan ketika ekstrak daun yang mengandung kloroplas diberikan cahaya atau foton, maka akan membentuk O2. Kemudian mengurangi akseptor elektron yang ditambahkan ke media, seperti itu ya. Itu loh percobaan yang diberikan pewarna itu loh, seperti itu ya. Nah ini diberikan cahaya dan akseptor elektron. Di sini nih akseptor elektronnya adalah apa? Berwarna apa ini? Biru, berwarna biru. Jadi ini adalah A. A di sini adalah senyawa ini. Kemudian A ini diberi cahaya menghasilkan warna biru itu menghilang seperti itu ya. Jadi menjadi colorless. Karena teroksidasi dan tidak berwarna. Kemudian reaksi ini oleh Hill ini disebut fotosintesis seperti itu ya. Ada reaksi lah di dalam daun kok bisa tidak berwarna menjadi berwarna. Berwarna menjadi tidak berwarna seperti itu. Nah, kemudian ketika ekstrak daun diberi pewarna biru kemudian disinari, maka warna biru tidak berwarna menjadi dan terbentuklah O2.
sebentar. Oh iya, sorry. Nah ini, menerima siswa. Nah ini merupakan bukti pertama bahwa energi cahaya yang diserap menyebabkan elektron mengalir dari H2O ke akseptor elektron. Ya, ini berarti ada apa? Elektron mengalir dari H2O ke akseptor elektron. Jadi kalau di sini ada H2O, kemudian ada akseptor elektron, kemudian ada terjadi oksidasi. Ya, oksidasi ini oksidasi. Berwarna biru saat teroksidasi dan tidak berwarna saat. Jadi warna itu tereduksi ya, reduksi menjadi tidak berwarna seperti itu. Nah, kemudian O2 dapat dipisahkan dari reduksi CO2. Beberapa tahun kemudian, jadi ada suatu penelitian lagi yang menemukan ini, Severo Ochoa ini, menemukan bahwa NADP adalah akseptor elektron. Jadi tadi itu sebenarnya hanya mencoba saja akseptor elektronnya ini apa sih gitu. Dia tuh masih mencoba, ternyata ditemukan oleh peneliti setelah itu bahwa ternyata akseptor elektron yang terdapat di tumbuhan selama ini adalah NADP plus ini tadi yang bisa menangkap elektron atau akseptor elektron yaitu H plus ya. Jadi ditangkap menjadi senyawa NADPH ini plus 2 plus ini seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana cahaya itu bisa merambat ya kan? Kok bisa sampai masuk ke daun ya? Bisa direaksikan seperti itu. Jadi ada hukum Planck ya. Pasti kalian sudah mengetahui sebelumnya dari SMA. Itu ada foton merambat sebagai paket energi diskrit yang disebut kuanta. Ini hukum apa ini? Sebenarnya ini yang membuat Planck ya. Planck di mana H sebagai konstanta Planck, C kecepatan cahaya, lambda panjang gelombang, lalu kemudian V ini adalah frekuensi radiasi. Ini kalian sudah tahu dari SMA, ini sudah pernah disebutkan. Lalu kemudian ini ada lagi yang masuk enggak ini? Takutnya ada yang masuk. Oh enggak. Nah, kemudian ini contoh soalnya ya. Cahaya yang digunakan tumbuhan vaskular atau tumbuhan berpembuluh ya untuk fotosintesis memiliki panjang gelombang sekitar 700 nanometer. Ya, ini seperti biasa sih. Hitung energi dalam mol foton menggunakan rumus Einstein. Cahaya dengan panjang gelombang ini dan bandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk mensintesis 1 mol ATP seperti itu. Ini energi dalam satu fotonnya ditunjukkan oleh persamaan Planck. Ini ya. Ini dicari energi dulu, tinggal memasukkan ke rumusnya saja. H ini 6,626 kali 10 pangkat min 4 ini sesuai. Ini yang berbeda adalah ini aja. 700 nanometer ini sama dengan 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Min pangkat min 7 meter. Seperti itu, tinggal mengalihkan saja. Nah, kemudian hasilnya dari energi tadi dikalikan dengan bilangan Avogadro. Ini adalah apa? Einstein photon pada 700 nanometer. Energi 1 Einstein photon itu seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana pigmen yang berbeda, misal klorofil pada tumbuhan dan bakteri ya, secara efisien dapat menangkap energi cahaya dan mendistribusikannya ke pusat reaksi tertentu. Jadi setiap tumbuhan atau bakteri itu memiliki karakteristik tertentu untuk menangkap suatu cahaya, tergantung dari cahaya yang ditangkap. Dia punya karakteristik masing-masing. Jadi ini nanti akan dijelaskan selanjutnya nih. Bakteri fotosintetik ungu memiliki satu fotosistem yang mendaur ulang elektronnya. Tumbuhan tingkat tinggi memiliki 2 fotosistem yang menggunakan air sebagai sumber elektron untuk mereduksi NADPH. Oksidasi air pada tumbuhan tingkat tinggi menghasilkan O2 sebagai produk sampingan fotosintesis. Kloroplas merupakan pusat biokimia fotosintesis, dimulai dengan reaksi yang digerakkan oleh cahaya di membran tilakoid dan diakhiri dengan reaksi gelap di stroma. Kan sudah jelas, ini seperti biasa, ada diawali dengan reaksi terang kemudian reaksi gelap. Nah, reaksi gelap terjadi di siklus Calvin, serangkaian reaksi yang mensintesis gliserida 3 fosfat dari 3 CO2. Jadi ini beda dengan bakteri fotosintetik ungu. Ini hanya satu fotosistem seperti itu. Ini perbedaan antara tumbuhan tingkat tinggi dan
perbedaan dengan bakteri fotosintetik ungu atau blue bacteria. Ini apa yang terjadi di bakteri ungu atau apa tadi namanya, ya ini tadi bakteri fotosintetik ungu ya. Yang terjadi apa? Anoksigenik. Jadi terjadi fotosintesis anoksigenik. Apa itu? Terjadi di mana proses energi cahaya berubah menjadi energi kimia tanpa menghasilkan oksigen. Ya. Kalau fotosintesis pada umumnya ya, reaksi fotosintesis tadi kan menghasilkan O2 ya kan. Fotosintesis itu pada umumnya menghasilkan O2 secara umum ya. Tapi ini kok bisa tidak menghasilkan O2? Ini. Nah, ini terjadi pada bakteri umum tadi. Terjadi fotofosforilasi siklik. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang fotofosforilasi sikliknya. Jadi air di sini tidak digunakan sebagai donor elektron. Awal dalam fotosintesis anoksigenik ya. Namanya aja anoksigenik. Jadi tidak ada air atau tidak ada oksigen seperti itu. Jadi sumber airnya itu sumber oksigennya itu dari air. Inilah sebabnya mengapa oksigen tidak dihasilkan selama proses ini. Ya. Hanya satu fotosistem yang terlibat dengan fotosintesis anoksigenik. Ya. Fotosistem siklik namanya. Karena elektron diangkut dalam rantai siklik dan dikembalikan ke fotosistem yang sama. Ya, ini diangkut dalam rantai siklik kemudian dikembalikan ke fotosistem yang sama ya kan ya. Oleh karena itu fotosintesis anoksigenik juga dikenal sebagai fotofosforilasi siklik ya, sama aja nanti akan saya jelaskan. Bakteri ungu ini memiliki fotosistem 1 dengan pusat reaksi P870 ya. Akseptor elektron yang berbeda seperti bakteriophytin terlibat dengan proses ini. Ini bakteriophytin ini BPHEO ini. Bakteri ini ada bakteri yang menangkap elektron ini, akseptor elektron. Jadi ini khusus menangkap cahaya pada P870 atau panjang gelombang 870 seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada tahap reaksi terang. Ini sudah sering kali dibahas di SMA, sudah sering pasti kalian juga banyak yang tahu lah ya ini ya. Apa itu reaksi terang ya? Diawali dengan apa ini? Eksitasi elektron ya. Karena terkena cahaya ini tadi dari P680, kemudian elektron tereksitasi ditangkap oleh plastokoinon ini dan seterusnya ini sama. Kemudian ini termasuk non siklik ya. Tadi kan siklik, yang ini kan siklik, yang ini non siklik. Jadi tidak kembali lagi ke fotosistem 2 seperti itu. Nah, ini tadi penjelasan tentang reaksi terang dulu ya. Cahaya matahari ditangkap oleh klorofil dalam fotosistem 2, sehingga elektron di pusat fotosistem naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer. Sudah ya. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai akseptornya atau penerima elektron ini tadi. Akan turun ke sini lalu melewati beberapa akseptor elektron dulu. Ada plastoquinon, plastosianin, ada kompleks sitokrom seperti itu ya. Lalu ini kemudian tahap selanjutnya, elektron yang telah naik menyebabkan pusat fotosistem 2 kekurangan elektron. Nah, ini kekurangan elektron ya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O menjadi 2 molekul H+ dan 1 molekul omin, kemudian mendorongkan elektronnya pada pusat fotosistem 2. 2 molekul omin akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi O2 yang akan dilepaskan tumbuhan seperti itu. Jadi ini kekurangan elektronnya terjadi sebenarnya. Nah, itu secara singkat ya. Elektron dari fotosistem 2 yang naik akan ditangkap akseptor primer tadi, akan dialirkan menuju sederetan protein yang meliputi plastoquinon tadi ya sudah ya. Di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi cahaya matahari. Jadi sama aja ini tadi, menangkap energi cahaya matahari, kemudian eksitasi lagi,
Eksitasi itu maksudnya dia di fotosistem yang berbeda ya kan ya. Yang tadi baik menangkap cahaya pada panjang gelombang 680, yang fotosistem 1 baik menangkap pada panjang gelombang 700. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 akan naik yang ditangkap oleh akseptor primer, kemudian diteruskan menuju ferrodoksin. Ini ya sama seperti yang saya jelaskan tadi, yang menjadi perantara sebelum elektron tersebut menuju enzim NADP+ reduktase. Enzim tersebut akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi membentuk NADPH. Seperti itu. Nah, kemudian ada ini pigmen fotosintesis ya. Ini pigmen fotosintesis. Ini gambar apa ini? Gambar spektra atau spektrofotometri absorpsi cahaya oleh pigmen. Ini biasanya diselidiki atau dianalisis oleh UV vis, namanya alatnya UV visible ya kan ya. Ini kemudian kalau tumbuhan itu rentang panjang gelombangnya sekian, dari 600 sampai 700, ini paling baik menangkap sekian, terutama klorofil A dan klorofil B. Seperti itu ya. Ini paling baik di sini rentangan ini. Mekanisme fotofosforilasi selanjutnya ya. Ada fotofosforilasi non-siklik, ada fotofosforilasi siklik. Nah, apa perbedaannya? Kita lanjutkan ini. Non-siklik tadi sudah saya jelaskan, panjang tadi ya. Ini ada fotolisis air ya kan, karena kekurangan elektron tadi. Masuk ke elektron yang hilang tadi, atau elektron menempati elektron tempat yang tereksitasi tadi. Seperti itu. Ini seperti biasa tadi kalau non siklik. Nah, kemudian yang siklik tadi kan ini seperti bakteri ungu tadi ya. Reaksinya seperti apa? Energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 mengakibatkan eksitasi elektron ya. Kemudian elektron yang tereksitasi kemudian akan ditangkap oleh akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transport elektron. Ini sama ini, pokoknya siklik gitu ya, tidak ada fotosistem selanjutnya. Ya udah ini aja, P700 ini kembali lagi seperti itu. Pada transport elektron terjadi fotofosforilasi sehingga terbentuk ATP dari ADP. Ini ada fotofosforilasi, kemudian terbentuk ATP. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transfer elektron akan masuk ke pusat lagi pada fotosistem 1. Seperti itu ya. Itu secara singkatnya ya, kok menurut reaksi-reaksinya itu buahnya ada di buku, silahkan kalian baca sendiri, banyak sekali. Nah, ini saya jelaskan inti-intinya saja ya. Nah, kemudian tahap reaksi gelap, yaitu siklus Calvin, ada 3 fase. Fase pertama fiksasi karbon, kedua reduksi, ketiga regenerasi. Ini CO2 ditangkap oleh RUBP, oleh enzim, ditangkap RUBP oleh enzim Rubisco ini. Ini stage 1 ini. Nanti kelanjutannya ada di sini. Nah, ini. Nah, kemudian RUBP akan mengikat CO2 dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Dalam sekali siklus terdapat 3 molekul ribulosa bifosfat yang menangkap 3 molekul karbon dioksida dan akan menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. Seperti itu. Nih. Fase kedua reduksi ya. Masing-masing molekul 3 fosfogliserat ini akan menerima fosfat dari ATP ya kan, menerima fosfat dari ATP, ini fosfat dari ATP ya, sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Nah, 1,3 difosfogliserat mana? Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Ini selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Akan saya jelaskan di sini nanti, agak panjang sekali ya. Kemudian fase ketiga ada regenerasi. Tahapan ini merupakan pembuatan kembali ribulosa bifosfat atau molekul dengan 5 atom C dari sisa gliserida 3 fosfat dengan molekul 3 atom C.
Pada tahapan ini 5 molekul gliserida 3 fosfat ini akan diubah menjadi 3 molekul ribosa fosfat lagi yang dapat digunakan untuk menangkap karbon dioksida. Terdapat 3 molekul ATP yang menurunkan fosfatnya. Nih. Nah ini tahap yang first stage tadi ya, CO2 asimilasi CO2. Nih, ini ada di sini tahapannya. Itu fiksasi apa itu CO2. Fiksasi CO2. The CO2 fixation reaction is catalyzed by ribosa 1,5 bifosfat. Nah, tadi fiksasi CO2 katalisis oleh ribosa 1,5 bifosfat. Nah, ini fiksasi CO2 ya, mana? Jadi ini reaksinya CO2 seperti ini akan masuk ke sini. Ini akan melepaskan ikatannya ya. Nah, ini tahapan pertama, ribosa 1,5 bifosfat forms an anediolate at active site, itu sisi aktifnya. Kemudian CO2 dipolarisasi by the proximity of the Mg2+ ion Mg2+ undergoes nucleophilic attack by the anediolate generating a branch 6 carbon sugar. Ya, membentuk apa nih? 6 karbon. 6 atom karbon. Seperti ini ya. Ini reaksi-reaksinya. Reaksi-reaksi. Ini putus dulu, kemudian ini nanti ada apa nih? CO2-nya ya. CO2 nih masuk ke sini nanti. Ke Mg2+. Kemudian selanjutnya akan bergabung ya. Bergabung dengan ini tadi. Kemudian bergabung dengan enediolate intermediate ini tadi. Gas senyawa intermediate atau beta keto acid intermediate ini tadi. Nah, kemudian setelah bergabung apa ini? Tahapan keempat, Cleavage produce 1 molekul 3 fosfogliserat. Nah, ini setelah bergabung, dia akan bergabung dengan CO nih. Sebelumnya kan tidak bergabung ya kan? CO2-nya seperti ada bergabung dengan Mg2+, ini tidak kan sebelumnya. Ini bergabung. Kemudian ini apa? Oh, ini H+ ini nanti akan bergabung lagi ke sini. Tuh. Seperti itu ya. Jadi ini bergabung semua nih. Jadi terbentuk 3 fosfogliserat. 3 fosfo atau fosfatnya ada 3 ya kan. Atom P-nya ada 3. Additional proton transfer involving list nomor-nomor anunya ya, nomor-nomornya occur in several of these steps. Nah, ini second stage ini sebenarnya masuk ke dalam siklus Calvin. Ini sebenarnya masuk ke dalam siklus Calvin, yaitu tahapan-tahapannya yang diperjelas lagi seperti ini. Ini masuknya ke dalam siklus Calvin sebenarnya. Nah, kemudian yang ini selanjutnya, fosfogliserat convert to gliseraldehid 3 fosfat. Tadi fosfo menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi fosfo menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Jadi proses ini ya. Proses ini semua merupakan penjelasan dari ini 3 fosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Proses ini diperjelas lagi nih. Prosesnya banyak sekali ya. Ya, inti-intinya aja sih dilihat, betul-betul dilihat intinya apa yang terbentuk, apa yang terputus pada saat proses ini gitu, diperhatikan betul-betul. Terus dihasilkan berapa ATP seperti itu. Terus produk akhirnya apa itu dilihat betul-betul. Biasanya nanti ujian benar-benar keluar seperti itu ya. Kemudian ini third stage of karbon dioksida asimilasi. Kalau ini penjabarannya saja, ini satu karbon ini mewakili satu lingkaran ini ya. Jadi ini 3 karbon menjadi fruktosa 1,6 bifosfat ya. Ada 6 fosfat ya. Ini bifosfat. Sorry salah. 1,6 bifosfat itu maksudnya fosfatnya ada 2, kemudian karbonnya ada 6 ya. Fruktosa 1,6 bifosfat itu.
Ini ada reaksi-reaksinya tadi. Jadi dari apa itu? Gliseraldehid 3 fosfat menjadi ribulosa 1,5 bifosfat. Oh. Berarti ini kembali lagi, kalau 1,5 bifosfat kembali lagi ke ini. Kembali lagi ke ini berarti sudah menjadi siklus. Berarti ini adalah ringkasannya. Bentukannya kalau dia misalkan menjadi bentuk lingkaran-lingkaran seperti ini, bulatan-bulatannya. Apa aja yang terpisah seperti ini ya. Ini proses regenerasi dijabarkan lebih detail lagi. Bagaimana strukturnya ya, strukturnya seperti ini ya. Ini proses regenerasi berarti proses yang terakhir saja kalau ini. Regenerasi berarti yang ini. Regenerasi yang ini ya, ini saja. Nah, ini dijabarkan di sini. Nanti akan saya bagi ininya PPT-nya ya. Nah, kemudian selanjutnya ini masih lumayan banyak ya. Structure of ribulosa 1,5 bifosfat karboksilase atau ribosco. Nah, ini adalah enzim ya. Ribulosa 1,5 bifosfat Mg2+ lisin residu ya. Ini bentuk enzim ketika biasanya ada aplikasinya ya, bentuk seperti ini ya. Kemudian ini bentuk 2 dimensinya, ini 3 dimensinya seperti ya. Ini bukan 2 dimensi sih, kayak bentuk lebih ke ada ikatannya, lebih jelas ada ikatan, siapa berikatan dengan siapa. Kalau ini kan hanya bentukan 3 dimensinya. 1,5 bifosfat tadi apa? Ribosco ya, sudah tahu kan tadi. Ribosco tadi untuk apa? Untuk ini tadi. Nah, ini tadi menangkap ini tadi CO2 ini tadi ya. Menangkap CO2. Tadi strukturnya seperti itu. Jadi ribosco untuk menangkap CO2 strukturnya adalah seperti ini. Nah, ini ada Mg2+-nya sebagai pemusat. Nah, kemudian lanjut ke jalur metabolisme Hertzsprung atau Daur J4. Ini sama dengan ini ya. Ini apa? Gambar apa? Electron micrograph showing. Ini dideteksi oleh elektron mikrograf ya. Alatnya namanya elektron mikrograf showing atau memperlihatkan chloroplast of adjacent mesophyll and bundle seed cell. Jadi ini bundle seed cell. Bundle itu apa ya? Sekumpulan seed cell dan mesophyll seperti itu. Nah, di mana itu terjadinya? Bundle seed cell ini, jadi di sini terjadi reaksi ini. Di malat berubah menjadi pirufat melalui ini tadi kan siklus Calvin yang nanti fosfoglycerate menjadi ribulosa 1,5 bifosfat seperti tadi. Nah, apa yang terjadi di mesofil ini yang berwarna hijau ini yang terjadi di mesofil. Jadi CO2 bereaksi dengan H2O, lalu elektronnya lepas ya menjadi ini PI ini tadi oksaloasetat NADPH ini tadi. Langsung lanjut, ini ada penjelasannya banyak di buku ya, silakan membaca, soalnya kalau saya jelaskan semua ini tidak cukup waktunya, banyak sekali. Saya menjelaskan inti-intinya saja ya. Nah, ini secara singkat ya, pada tanaman C4 fiksasi CO2 dan aktivitas ribosco dipisahkan secara spasial. Pada banyak tanaman yang tumbuh di daerah tropis ya, dan tanaman di daerah beriklim yang berasal dari daerah tropis seperti jagung tebu kan sifatnya agak kering gitu ya, enggak beda dengan pohon mangga, pohon jeruk seperti itu beda. Masalah berkembang mekanisme untuk menghindari masalah fotorespirasi yang berlebihan. Jadi dia terjadi apa? Ini ada selanjutnya, nanti ada prosesnya. Tahap CO2 difisasi menjadi produk 3C. Seperti itu. Tanaman yang menggunakan proses ini disebut tanaman C4 dan proses asimilasinya menggunakan metode C4 atau jalur C4. Nanti ada selanjutnya saya jelaskan ini. Ini tentang fotorespirasi ya, tadi yang dimaksud tadi. Nah, ini
fotorespirasi Rubisco dan dua substrat. Nah ini perbedaan antara fotorespirasi dengan fotosintesis. Kalau fotosintesis itu tadi bahannya adalah CO2 dan menghasilkan O2, zat keluarnya adalah O2. Tadi kalau fotorespirasi itu dari O2 menghasilkan CO2. Hasilkan CO2. Nih, fotosintesis menghasilkan O2, sedangkan fotorespirasi menghasilkan CO2. Nah ini, seperti yang telah dipelajari, sel fotosintetik menghasilkan O2 oleh pemisahan H2O. Tadi kan karena, bagaimana kok menghasilkan O2? Karena kan tadi ada H2O di situ, ya kan ya. Nah, nih, ada H2O yang masuk ke sini menjadi menghasilkan O2, ya kan. Selama reaksi dengan cahaya atau reaksi terang maksudnya ya, dan menggunakan CO2 selama proses tanpa cahaya, sehingga perubahan gas selama fotosintesis adalah membutuhkan CO2 dan pelepasan O2 gitu. Karena ada H2O dan CO2 maka menghasilkan O2 seperti itu ya. Dalam kondisi gelap atau reaksi gelap, tumbuhan juga melakukan respirasi di mitokondria. Oksidasi substrat menjadi CO2 dan konversi O2 menjadi H2O. Ada proses lain pada tumbuhan yang seperti fotosintesis, yaitu sama-sama membutuhkan cahaya. Proses ini adalah fotorespirasi. Jadi tetap foto atau membutuhkan cahaya ya. Reaksi samping fotosintesis akibat kurangnya enzim Rubisco ya. Jadi enzim Rubisco-nya kurang. Jadi terjadi reaksi seperti ini. Terjadi siklus seperti ini ya. Jadi O2 dulu yang diserap baru menghasilkan CO2. Karena Rubisco-nya kurang, tidak sejumlah biasanya seperti fotosintesis. Seperti itu. Maka dilakukan reaksi samping dan strategi untuk meminimalkan konsekuensi metaboliknya gitu ya. Figur 2020 ini merupakan aktivitas oksigenase Rubisco. Ya. Ini Rubisco, ribulosa 1,5 bifosfat maksud saya. Ribulosa 1,5 bifosfat, yaitu produk awalnya siklus Calvin tadi ya. Kemudian Rubisco mereaksikan O2 ke dalam 1,5 bifosfat. Ini tadi Rubisco. Jadi zat antara yang tidak stabil terbagi menjadi dua fosfoglykolat. Didaur ulang seperti yang dijelaskan pada figur 2021 dan jadi ini hasilnya adalah ini daur ulang ini. Ada lanjutannya nih ya. Figur 2021 ini ada glikolat pathway atau jalur glikolatnya. Mana glikolat? Siklus ini yang mengubah dua fosfoglikolat ini menjadi serin dan berakhir menjadi 3 fosfogliserat ya. Nih, menjadi 3 fosfogliserat. Mana 3 fosfogliserat? Nah, ini 3 fosfogliserat. Ini siklus Calvin, kemudian bertemu dengan O2 ya kan. Mengubah 2 fosfogliserat menjadi serin berakhir menjadi 3 fosfogliserat. Glikolat yang masuk oleh defosforilasi 2 fosfoglikolat dalam kloroplas dioksidasi menjadi glioksilat dalam peroksisom dan kemudian ditransmisi menjadi glisin ya. Di mitokondria, 2 molekul glisin mengembun untuk membentuk serin dan CO2 dilepaskan selama fotorespirasi. Di sini reaksinya terjadi. Ya warna mana sih? Oh sorry. Ini CO2 release in fotorespirasi ini ya. Ini kan gambar mitokondria. 2 molekul glisin mengembun untuk membentuk serin. Ya, membentuk serin dan CO2 dilepaskan selama fotorespirasi. Reaksi dikatalisis oleh glisin dekarboksilase. Ya. Pokoknya ada belakangnya ase ini pasti dia adalah enzim ya. Enzim yang terdapat pada tanaman C3. Serin diubah menjadi hidroksipirofat. Ini serin. Diubah menjadi hidroksipirofat, kemudian menjadi gliserat di peroksisom. Peroksisom ini adalah salah satu jaringan tumbuhan ya kan ya, seperti kita tahu. Gliserat memasukkan kembali ke kloroplas untuk difosforilasi, bergabung kembali dengan siklus Calvin. Ya, oksigen dengan warna biru ini. Jadi oksigennya dibutuhkan 2 kali selama fotorespirasi. Jadi ini adalah siklus fotorespirasi. Ini siklusnya ini diperpanjang seperti ini. Dijelaskan lebih detail di sini. Ada ini siklus Calvin dulu, kemudian ini
masuk ke fosfoglykolat ya, masuk, kemudian diglisin menghasilkan CO2 menjadi serin, hidroksipirufat, kemudian masuk lagi ke siklosklavin menjadi ke fosfogliserat. Nah, ini untuk latihan soalnya ya. Calculate the energy of a mole photons. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana cara menghitung energi 1 mol foton dengan panjang gelombang sekian ya. Kemudian ini tadi purple photosynthetic bacteria. Tadi kan ada bakteria ungu tadi kan, have a different pigments than higher plants. Tadi, why this is an advantage? Keuntungannya apa for this bacteria? What is the kemudian pertanyaan selanjutnya ada what is fotorespirasi. Jadi yang telah saya jelaskan tadi, apa itu fotorespirasi, bagaimana hasilnya, prosesnya bagaimana ya, seperti itu. Oke, sekian dari saya ya. Ini sudah lama kan, sudah 1 jam. Nah, ini apakah ada pertanyaan mengenai fotosintesis seperti yang setelah saya jelaskan tadi ya, atau mohon maaf saya terlalu cepat atau bagaimana? Silahkan komentar atau saran atau pertanyaan lah, nggak apa-apa, mengenai fotosintesis ini. Silahkan, saya buka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya mengenai fotosintesis materi ini? Karena nanti hari Jumat insya Allah sudah berbeda lagi materinya, tentang apa ini ya, saya lihat lagi bentar. Untuk hari Jumat materinya tentang metabolisme lipid ya nanti. Jadi udah berbeda lagi. Ini silakan apabila ada yang ditanyakan, karena ini materinya tidak diulang, namun saya bagi PPT-nya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan. Kan tadi dalam fotosintesis itu ada pigmen yang namanya klorofil. Nah, klorofilnya sendiri itu kan dibagi menjadi 2, klorofil A dan klorofil B. Itu fungsinya gimana, Bu? Sorry, ada motor lewat. Gimana? Kan klorofil ada klorofil A dan B ya. Terus ya, apa yang ditanyakan? Fungsinya itu beda apa sama aja? Oh, kalau itu jenis klorofil. Klorofil A dan B itu adalah jenis klorofil yang berbeda. Jelas itu terdapat di tumbuhan yang berbeda juga, seperti itu ya. Terdapat di tumbuhan yang berbeda, fungsinya berbeda, bukan fungsi ya. Ya sama-sama menangkap cahaya lah. Hanya saja dia menangkap pada panjang gelombang tertentu, seperti itu. Untuk A tadi, mana ini tadi? Sorry, tak tutup ya tadi. Tadi saya share lagi ya ini. Nah ini, tadi mana ini? Nah ini ya. Mana ini? Nah ini ya, klorofil A dan klorofil B ya. Ini itu klorofil A, ini klorofil B. Terdapat di tanaman yang berbeda ini jelasnya. Gitu. Jadi dia punya karakteristik masing-masing. Klorofil A ini kenapa kok enggak di 400 sampai 500 baiknya? Padahal ini spektranya ya. Spektranya ini tinggi pada panjang gelombang sekian. Karena apa? Ini tumpang tindih ya. Bisa dimungkinkan kalau dia ini tumpang tindih ada zat lain seperti itu. Jadi yang dipakai ada 600 sampai 700 ini. Jadi dia baik menerima pada 680 kurang lebih gitu. Kalau klorofil B ada sendiri kok, dia ada daftarnya sendiri, klorofil A, B, C, D bahkan ada, setahu saya A, B, C, D ada seperti itu. Ada karotenoid juga, macam-macam. Fungsinya sama, hanya saja dia menangkap cahayanya berbeda. Seperti ini tadi ya. Kalau bakteri tadi juga berbeda ini tadi bakterinya. Pada P870. Ini belum saya cari ya, ini untuk bakteri ini menggunakan klorofil apa, saya masih belum cari ya. Tapi yang jelas ya, baik menangkap pada P870 seperti itu. Ada yang... Terima kasih, Bu. Oh ya, ada yang ingin ditanyakan lagi?
Sudah? Udah 20 anak ya, masuk semua ya ini ya? Iya, masuk semua 20 anak. 19 apa 20 sih? 20 anak sudah lengkap ini. Alhamdulillah lengkap ya. Masuk terus ya. Mau UAS ya habis ini ya setelah ini. Pokoknya pesan saya itu banyak-banyak membaca biokimia dan memahami terutama. Karena ini betul-betul materinya harus diperhatikan reaksi apa menjadi apa, kemudian disebut reaksi apa, dan itu betul-betul harus diperhatikan ya, karena banyak, terutama banyak. Tapi nggak apa-apa diperhatikan inti-intinya seperti itu ya, jangan bingung, banyak-banyak membaca tuh. Ini nanti akan saya beri apa ya, link untuk mengisi soal ya, soalnya uraian ya, sedikit soalnya, dikerjakan ya 15-20 menit lah, saya tunggu ya. Saya bagi linknya ke ketua kelas ya sekarang. Sebentar. Nah, silakan diisi Google Form-nya. Bisa nampak ya? Saya takutnya nggak bisa nampak ini. Saya coba. Bisa ya, silahkan diisi. Nama, jangan lupa nama NIM, offering. Silahkan diisi, kemudian diisi uraiannya. Gitu. Itu harus diisi semuanya. Baik yang mengerti maupun tidak mengerti harus diisi semua ya. Itu sebagai apa ya, evaluasi hari ini. Untuk sebagai bukti bahwa kalian harus mengerti tentang fotosintesis ya. Itu adalah tanggung jawab masing-masing. Bu mohon maaf. Oh ya. Itu Google Form-nya kok aneh ya? Gimana? Anu ya, ada nggak bisa ya atau gimana? Itu waktu ada temen lain yang nulis itu kelihatan apa yang ditulis. Iya sih. Ada gimana? Saya soalnya belum nyoba. Gimana? Misalnya nulis nama gitu ya Bu ya. Terus nanti kalau misalnya ada teman lain yang nulis namanya juga, nanti namanya kita juga berubah gitu Bu. Di NIM-nya juga gitu. Kalau di punya saya tuh itu sepertinya linknya yang disebar yang link buat ngedit Bu.
Oh ya, ya apa rek? Sari. Aku gak ini soalnya. Ya apa berarti?